dengan saya John Koy Channel, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyakit mulut dan kuku pada ternak ruminansia. Saat ini santer terdengar isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah maupun genap, seperti ternak sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta, dan termasuk hewan liar seperti gajah, antelop, bison, menjangan, dan jerapah. Penyakit mulut dan kuku juga dikenal sebagai foot and mouth disease atau PMD. Jenis penyakit ini disebabkan oleh virus tipe A dari keluarga Picornaviridae, genus Aptovirus yakni Aptae episodica. Masa inkubasi dari penyakit PMK ini 1-14 hari, yakni masa sejak hewan tertular penyakit hingga timbul gejala penyakit. Virus ini dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Angka kesakitan bisa mencapai 100% dan angka kematian tinggi pada hewan muda atau pedet. Tingkat penularan penyakit mulut dan kuku cukup tinggi, tetapi tingkat kematian hanya 1-5%. Sehingga jika ditemukan ternak terlihat lemah, lesu, kaki pincang, air liur berlebihan, tidak mau makan, dan mulut melepuh, segera menghubungi petugas peternakan terdekat. Virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara, di antaranya kontak langsung antara hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, serpihan kulit. Sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Kontak tidak langsung melalui vektor hidup, yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan, atau pakaian yang terkontaminasi. Kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup. Misalnya terbawa mobil angkutan, peralatan alas kandang, dan lain sebagainya. Tersebar melalui udara, angin, daerah beriklim khusus, yaitu mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Gejala klinis pada ternak sapi. Ternak demam atau pireksia hingga mencapai 41 derajat Celcius dan menggigil. Mengalami anoreksia atau tidak nafsu makan. Penurunan produksi susu yang drastis pada sapi perah untuk 2-3 hari. Keluar air liur berlebihan atau hipersalivasi. Saliva terlihat menggantung, air liur berbusa di lantai kandang. Pembengkakan kelenjar submandibular. Hewan lebih sering berbaring. Luka pada kuku dan kuku lepas. Menggertakkan gigi. Menggosokkan mulut, leleran mulut. Suka menendangkan kaki. Efek ini disebabkan karena vesikula atau lepuhan pada mamae, membran mukosa, hidung dan vokal lidah, nostril, moncong, bibir, puting, ambing, kelenjar susu, ujung kuku, dan sela antara kuku. Terjadi komplikasi berupa erosi di lidah dan superinfeksi dari lesi, mastitis, dan penurunan produksi susu permanen. Mengalami miokarditis dan abortus pada hewan muda. Kehilangan berat badan permanen, kehilangan kontrol panas. Pada ternak kambing dan domba, lesih kurang terlihat atau lesih pada kaki bisa juga tidak terlihat. Lesih atau lepuh pada sekitar gigi domba. Kematian pada hewan muda, keluar air liur berlebihan atau hipersalivasi. Pencegahan penularan penyakit PMK, yaitu pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi. Semua barang yang masuk ke kandang perlu disanitasi dengan melakukan disinfeksi, fumigasi, atau disinari lampu ultraviolet. Melakukan desinfeksi kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan.
melakukan disinfeksi lingkungan sekitar kandang secara berkala dan dekontaminasi, yakni dengan cara mencuci kandang, peralatan, kendaraan, dan bahan-bahan lain yang memungkinkan bisa menularkan PMK dengan deterjen atau disinfektan. Karyawan wajib masuk ke ruang semprot disinfektan. Karyawan yang masuk dalam kandang harus ganti baju lengkap dengan seragam atau APD, sepatu bot, dan masker. Tamu yang masuk ke kandang harus ganti baju lengkap dengan seragam lengkap, sepatu bot, dan masker. Tamu masuk ke kandang melalui biosecurity spraying dan harus melakukan celup kaki dan cuci tangan di tempat disinfektan kandang. Security perlu menyemprot ban dan bagian bawah kendaraan dengan menggunakan larutan disinfektan atau melalui bak dipping kendaraan. Setiap ternak yang baru masuk ke lokasi peternakan perlu ditempatkan terlebih dahulu di kandang, karantina atau lokasi isolasi selama 14 hari dan dilakukan pengamatan yang intensif terhadap gejala penyakit. Jika terdapat gejala klinis penyakit, maka segera dipisahkan dan dimasukkan ke kandang isolasi dan ditangani lebih lanjut oleh petugas kesehatan hewan dan dilaporkan pada dinas peternakan setempat. Perlindungan pada zona bebas dengan membatasi gerakan hewan, mengawasi lalu lintas, dan pelaksanaan surveillance. Pemotongan hewan terinfeksi, hewan baru sembuh, dan hewan-hewan yang kemungkinan kontak dengan agen PMK. Memusnahkan bangkai, sampah, serta seluruh produk hewan pada area yang terinfeksi. Pelarangan pemasukan ternak baru dari daerah tertular. Untuk peternakan yang dekat daerah tertular, maka ada anjuran untuk melaksanakan vaksin virus aktif yang mengandung adjuvant. Kekebalan 6 bulan setelah 2 kali pemberian vaksin, sebagian tergantung pada antigen yang berhubungan antara vaksin dan strain yang sedang mewabah. Pengobatan dan pengadilan ternak. Bagi ternak yang telah terinfeksi virus, maka ada beberapa metode alternatif pengobatan dan pengendalian dengan cara sebagai berikut. Melakukan pemotongan jaringan tubuh hewan yang terinfeksi. Kaki yang sudah terinfeksi bisa diterapi dengan chlorpenicol atau larutan caprisulfat. Melakukan injeksi intravena preparat sulfadiminidin. Hewan yang terserang penyakit harus dikarantina, yakni dipisahkan dari hewan yang sehat selama masa pengobatan. Untuk pencegahan, hewan yang tidak terinfeksi harus ditempatkan dalam kandang yang kering, dibiarkan bebas jalan, berikan pakan yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh hewan yang sehat. Pada kaki hewan ternak yang sehat diolesi larutan kuprisulfat 5% setiap hari selama 1 minggu. Kemudian setelah itu terapi dilakukan seminggu sekali sebagai cara efektif untuk pencegahan PMK pada ternak sapi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kali ini, dan teman-teman terus menonton video-video saya selanjutnya karena saya akan terus membahas hal-hal penting menyangkut dengan peternakan. Karena itu jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi sehingga ketika saya mengupload video-video saya terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi untuk menonton video-video saya. Terima kasih.